Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita niat iktikaf dan mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan segala nikmat zahir dan batin Allah langgengkan dan ditambah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya mengulang kaji bagaimana tata cara kita berzikir, baik yang tidak bertarikat atau yang bertarikat. Pada kajian yang lampau dulu di dalam Sir Asrar kita sudah membahas bahwa Syekh Abu Qurra Jilani mengatakan zikir itu punya martabat. Martabat itu tingkatan. Zikir itu ada yang jahar, ya, pakai lisan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian ada zikir khafi, zikir yang tak bersuara. Nah, zikir khafi ini di dalam ilmu tasawuf dibahas lagi bertingkat-tingkat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengurainya dengan istilah setelah zikir lisan, kemudian kita zikir nafs, nafs itu jiwa, kemudian zikir qalbu. Nah, karena nafs itu berada di dalam qalbu, ya. Zikir qalbu. Setelah zikir qalbu baru zikir ruh, setelah zikir ruh baru zikir sir. Zikir sir ini lebih kurang setara dengan zikir di maqam Nur Muhammad. Baru zikir khafi sampai kepada akhfal khafi. Ini di maqam Rabbani namanya dalam tarekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita pahami kalau lapas zikir terbaik, Nabi mengatakan begini, Abdul zikri la ilaha illallah. Zikir, lapas zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Karena di awalnya la ilaha illallah, akhir dari perjalanan juga nanti zikir ma'rifat la ilaha illallah. Ya. Itu lapas zikir. Nah, bagaimana dengan cara zikir? Nah, cara zikir dijelaskan dalam hadis yang lain, khairaz zikir al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Nah, ini bahasa Nabi. Jadi ada lapas zikir terbaik, yaitu la ilaha illallah. Ada cara zikir terbaik. Cara zikir terbaik itu apa? Khairaz zikri al-khafi. Zikir terbaik itu adalah zikir khafi. Zikir khafi itu bertingkat-tingkat di dalam kajian ilmu tasawuf. Khafi itu secara bahasa artinya tersembunyi, nggak pakai suara. Nah, kalau zikir lisan itu level awal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketika kita sudah dapat rasa nikmat zikir la ilaha itu, baru dalam hati. Nah, biasanya kalau dalam tarikat nanti dia ketika kita sudah zikir la ilaha illallah berpuluh-puluh ribu kali, nanti hati kita itu semakin bersih terbuka, hijabnya, dia dapat rasa bertuhan, hidup dia, maka muncullah rasa itu, dan ketika itu kita berzikir dengan hati, hati kita berzikir tidak lagi ngomong la ilallah. Karena kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah,
hati kita itu kecepatannya melebihi lisan. Sehingga nanti dia berubah sendiri ke zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Karena untuk sampai ke Allah itu kalau la ilaha illallah itu kan lama. La ilaha illallah. Harus ada 4. La ilaha illallah. Harus ada 3 kata lagi yang mengantarainya untuk sampai ke Allahnya gitu ya. Nah, maka bagi orang yang bertarekat nanti dia itu namanya metik. Ya, metik itu otomatis nanti kolbunya langsung ke Allah, 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 Allah. Nah, cuma kalau kita tidak bertarekat, ini biasanya kalau pengalaman saya sih, biasanya orang yang bersyariat zikirnya dia tidak menggunakan zikir Allah. Maka dari situlah nanti ulama beda pendapat, ulama syariat bilang, bahkan ada yang menolak zikir itu nggak perlu, nggak boleh Allah Allah saja. Kenapa? Nggak ada maknanya katanya. Nah, tapi kalau la ilaha illallah kan ada maknanya. Dia bentuk kalimat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Makanya ulama syariat nanti mengatakan, nggak, sebahagian ya mengatakan nggak boleh zikir Allah gitu. Karena maknanya nggak ada. Padahal ya, secara ilmu, kalau kita zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, 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 maha suci Allah. Maknanya apa? Allah maha suci. Nah, ketika kita sebut Allah maha suci, sebenarnya kita zikirnya masih di level sifat. Apa sifat yang kita puji? Maha suci, Allah maha suci. Padahal kalau kita zikirnya Allah, 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 Allah itu nama zat. Maka orang yang zikir Allah itu sebenarnya lebih tinggi secara ilmu ya. Kenapa? Karena dia mendekati zat, itu nama zat yang disebut. Bukan lagi sifat. Mana lebih tinggi zat daripada sifat? Dalam ilmu tauhid. Lebih tinggi zat. Iya kan? Kalau subhana itu masih sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka sebagian ulama syariat begitu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Walaupun tidak semua. Karena sebagian ulama syariat ini ada yang bertarekat. Maka sebagian mereka mengatakan, zikir itu yang boleh, Ya Rahman, wahai yang maha pengasih, Ya Rahim. Nah, ada sebutan sifatnya gitu. Karena mereka kadang-kadang akalnya belum mampu menjangkau, rasanya belum hidup. Jadi untuk menyebut Allah Allah itu ada perasaan gimana gitu, karena belum hidup tadi. Nah, itu biasanya saya perhatikan begitu. Maka sebahagian itu di Ibnu Taimiyah misalnya kan disebut, ya sebagian ulama mengatakan begitu, tidak usah, tidak bisa, tidak boleh zikir Allah. Sampai kalau orang-orang yang sebahagian salaf itu lebih keras lagi. Apa itu Allah Allah katanya. Kenapa? Nah, ini disebabkan mereka memang tidak belajar tasawuf kan. Nah, masa bahasa sederhananya, masa nama Allah nama zat dianggap hina kan gitu kan. Padahal dia lebih tinggi sebenarnya daripada nama sifat. Maka sebagian ulama dalam ilmu tasawuf mengatakan ketika kita sebut Allah, 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 itu ketika kita nyebut Allah, itu semua sifat ngikut yang 99 tadi. Tapi ketika kita sebut nama Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, itu parsial, hanya Rahman Rahim yang ikut. Asy-Syabur tak ikut. Malikul Quddus tak ikut dia. Tapi ketika kita sebut nama Allah, 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 semua 99 sifat asma'nya itu ikut. Karena kita sebut nama zat. Sifat itu melekat pada zat. Ya. Nah, untuk mudah memahaminya kayak seperti diri kita. Nama saya Faisal. Sifat saya kan banyak. Ada sifat yang baik, ada sifat buruk. Ketika disebut Faisal, semua sifat saya itu ngikut. Karena sifat itu melekat pada zat. Nah, tapi kalau disebut nama, misalnya nama sifat kita, misalnya ada seseorang
Si A dikenal karena dia sering, misalnya kalau di kampus itu ada istilahnya Plato. Pak Plato kan, dosen Plato, karena wajahnya kayak Plato gitu, botak kan, suka melawak. Akhirnya dibuat gelar Plato. Nah, itu datang Pak Plato katanya. Nah, ketika disebut Pak Plato itu yang tergambar adalah sifat botaknya itu, karena wajahnya kayak Plato gitu kan. Padahal dia kan bukan Plato. Tapi ketika disebut Pak Plato, yang tergambar sifat botak kepalanya tuh, kayak Platonya itu gitu. Nah, itu berbeda ketika disebut namanya langsung gitu ya. Nah, ini kalau kita pahami secara lebih rinci ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, model zikir seperti ini sebenarnya hampir sama dengan zikir-zikir diajarkan para guru-guru mursyid di berbagai macam tarikat. Jadi kalau kita buat lagi pakemnya atau ilmunya sederhana, ringkasannya, martabatnya, ruh kita ini kan terdiri dari ruh jismani, ruh ruhani, kolbu, ruh nurani, nur Muhammad, baru Rabbani. Ini wilayah sifat zat yang paling dekat dengan zat. Maka zikir kita itu diletakkan di situ gitu. Zikirnya semakin halus semakin bersih, semakin bersih semakin halus. Nah, maka kalau Pak Syekh kan menyebut zikir lisan, habis itu zikir nafs. Nafs itu jiwa, ya. Kalau orang Jawa menyebut dengan istilah sukma, jiwa kita yang paling luar. Jiwa kita yang paling luar itu ruh ruhani, itu lebih cenderung kepada ruh jismani, ya. Kemudian zikir kolbu. Kolbu itu zikir sama dengan ruh ruhani. Zikir kolbu itu sebenarnya nggak ada suaranya. Kolbu diam, dalam hati aja ngomongnya, astagfirullah dalam hati. Nanti tiba-tiba netes air mata kita sendiri kan, astagfirullah dalam hati ngomongnya, nggak ada suara. Nah, itu zikir kolbu. Jadi zikir kolbu itu bagian dari zikir khofi yang tersembunyi, zikir yang terbaik namanya, bahasa Nabi kan. Itu bisa dilatih. Kalau tidak bertarikat pun bisa dilatih. Kalau yang seperti itu, ya tidak mesti bertarikat. Maka nanti dalam ibadah, dalam zikir itu selalu dilakoni seperti itu, ya. Karena diri kita ini nanti ruhani kita berlapis-lapis. Kemudian bagi yang bertarikat ada mursyid. Kemudian dari mursyid nanti jalurnya masyaikh langsung ke Nabi Muhammad, baru ke Allah. Nah, versi lain hampir sama saja sebenarnya, cuman versi lain itu gini. Kalau orang bertarikat kan dia punya mursyid. Ketika dia berzikir, ya, dia ajak jasmani rohaninya zikir. Setelah jasmani rohaninya diajak, dilibatkan, baru dia ingat mursyidnya, dia merabitoh. Setelah dari mursyidnya baru dia niat tersambung kepada Nabi Muhammad, baru ke Allah gitu dia. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan ketika kita berdoa. Ya. Yang pertama ketika berdoa kita buka pakai apa? Pakai salawat kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi ketika kita berdoa itu diawali salawat. Kenapa harus pakai salawat? Nah, dalam hadis dikumpul ulama, kalau kita berdoa, kita tidak berselawat, doa kita nggak nyampe ke Allah. Benar? Coba pahami, kenapa ketika kita doa, sholat tidak berselawat, doa kita nggak nyampe? Itulah namanya rabitoh, itulah tawasul. Jadi orang yang tidak punya mursyid, tidak bertarikat, rabitohnya langsung ke Nabi Muhammad. Makanya doa itu pakai salawat. Nah, kalau kita tidak tutup pakai sholawat, tidak nyampe itu doanya, tidak ada pengantarnya. Itu dikumpul ulama hadis-hadisnya itu. Kenapa? Karena kita paham Allah, mengerti Allah itu berkah dakwah Nabi Muhammad, gurunya. Nah, makanya orang yang tidak bertarikat ini, dia tarikatnya dibanyakin sholawat. Karena gak ada guru ruhaninya. Jadi langsung ke Nabi. Gitu dia kan. Banyakin sholawat. Tapi kalau dia bertarikat lewat mursyid dulu, karena secara rohani tersambung dia kan.
Maka merabitoh ke mursyid baru ke Nabi Muhammadnya gitu. Nah, disitulah nanti perbedaannya gitu. Jadi fungsi mursyid itu sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada ruhani Nabi lebih cepat, dan setelah dekat ke Nabi baru kita ke Allah. Kadang sebagian orang masih bertanya, ya kalau kita berhubungan ke Allah ngapain pakai perantara-perantara katanya. Langsung aja lah. Karena Allah nggak butuh perantara katanya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa langsung sudah kenal dengan Allah, Pak Syekh mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika kamu sudah makrifat kamil sempurna, pada saat itu kamu tidak membutuhkan mursyid lagi. Tidak butuh lagi. Karena kita bisa langsung. Karena kita sudah makrifat, sudah kenal. Sudah bisa merasakan kehadiran, kenyataan Allah. Tapi kalau rasa kita masih tumpul, belum bisa merasakan kehadiran Allah, maka kita perlu namanya wasilah. Wasilah itu lebih kepada fasilitas. Fasilitas itu sebenarnya bukan perantara. Sebagian mengatakan bukan perantara, tapi dia seperti fasilitas alat. Alat kita untuk bisa mendekat lebih cepat kepada Allah. Nah, oleh sebahagian orang-orang tersesat, alat ini disembah. Ya, kayak orang kafir Quraisy, mereka buat patung. Kenapa mereka buat patung? Dalam riwayat disebut mereka buat patung, ternyata ada riwayat muncul patung itu adalah gambar orang-orang soleh. Jadi ketika mereka ditanya, kenapa kalian nyembah patung? Kami bukan nyembah patung, kami nyembah Allah. Lewat apa? Lewat patung ini gitu. Jadi patung ini dianggap mereka wasilah. Inilah penyebab nanti kenapa wasilah diharamkan oleh orang salafi. Kenapa? Karena mereka menganggap menyamakan patung tadi dengan Nabi Muhammad, dengan guru-guru mursyid yang hidup gitu. Gak pakai perantara. Dan ini namanya kias batil. Kenapa? Ya, patung itu kan, kalau bahasa saya, patung itu dekat dengan Allah enggak? Enggak, dia enggak punya rasa, dia kan benda mati. Enggak ada rasa bertuhannya, enggak makrifat. Lalu disembah patungnya. Di sini, ini yang harus diperhatikan. Kesalahan totalnya di situ. Makanya jatuh syirik dia. Musyrik namanya kan. Orang musyrik itu kan penyembah patung. Ya. Jadi berhala itu disembah, wasilah itu disembah. Sama dengan orang Nasrani, itu kafir Quraisy. Orang Nasrani itu guru mereka Nabi Isa, gurunya. Lah, ketika Nabi Isa itu disembah, jatuh syirik. Jadi guru itu, mursyid itu, nabi itu bukan untuk disembah. Dia sebenarnya alat. Alat itu ya fasilitas. Ibarat kita mau kenal Allah, kita minta, ya Nabi Isa, tolong jelaskan Allah itu bagaimana. Bagaimana aku cara ibadah? Nah, dia kan menjelaskan, dialah fasilitas kita untuk menjelaskan Allah itu, untuk makrifat kepada Allah. Nah, dalam dunia rasa, dunia spiritual, kita maribitoh ke mursyid itu, kita satukan rasa kita, rohani kita sama mursyid. Nah, setelah itu kita diharapkan bisa merasakan, bisa dapat ilmu rohani mursyid tadi, ilmu ketuhanannya. Nah, setelah itu barulah kita niatkan, kita kalau dalam spiritualnya niatkan kita itu ingat Nabi Muhammad SAW. Ya, seolah-olah Nabi itu hadir di depan kita. Nah, baru kita munajat ke Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti setelah kita ingat Allah, mursyid ini hilang, Muhammad hilang, yang ada hanya Allah saja. Ini tadi seperti tangga dia. Ya, tangga-tangga untuk menapaki. Ibarat alam. Atau kita mau ke Binjai. Jadi wasilah itu, rabitoh itu seperti jalan-jalan ini. Kita harus lewatin Simpang Setiabudi dulu. Harus lewatin Jalan Gatot Subroto dulu. Baru nyampe ke Binjai. Kalau kita langsung dari sini ke Binjai nggak bisa. Kita harus lewati itu dulu gitu, itu pos-posnya. Nah, jadi pos itu jangan disembah gitu, nggak boleh syirik. Nggak boleh syirik. Tapi kalau kita sudah punya pesawat, ya udah punya helikopter, ada tempat
turun di biji helikopter, ya naik helikopter aja. Kira-kira begitulah memahaminya, supaya kita tidak salah paham. Karena sebahagian saudara-saudara kita di Salafi ini kan sering salah paham, menggunakan kias nggak pas dia, nggak ngerti dia kias cara menggunakannya. Dikiaskannya benda mati, berhala, patung sama orang hidup. Kan salah itu kan, kiasnya namanya nggak match. Disamakannya Nabi Muhammad, disamakannya dengan mursyid sama patung. Sama nggak manusia mursyid dengan patung? Nggak sama. Dan dalam tarikat itu mursyid tidak boleh disembah. Itulah kesyirikan dalam spiritual. Jadi ilmunya ini penting dipahami supaya jangan salah paham. Maaf-maafnya yang membuat banyak syirik ini orang yang tak belajar, tak berguru. Salah paham dia. Tak ngerti dia ilmunya. Termasuk yang mensyirik-syirikan tadi, tak ngerti dia ilmunya. Termasuk yang berdoa ke makam wali, nggak ngerti dia ilmunya, ya mintanya ke wali langsung, nggak boleh juga. Memang ada riwayat sahabat mengatakan gini, datang ziarah sahabat ke kubur Nabi. Ya Rasulullah, mintakanlah hujan ke Allah supaya umatmu ini tidak binasa. Ini sudah kering panas terik. Tapi kan bahasanya ya Rasulullah, mintakanlah hujan diturunkan Allah. Paham gak kita itu? Bukan ya Rasulullah, mohon kepadamu turunkan hujan. Bukan begitu bahasa sahabat. Ya Rasulullah, mintakan ke Allah supaya diturunkan hujan. Karena ruhani Rasul tidak mati. Ruhani Rasul bisa mendengar. Setelah itu sahabat itu mimpi. Udah, suruh Umar mengadakan istighosah. Suruh Umar mengajarkan sholat doa minta hujan. Diperintahkan, maka Umar melakukan sholat minta hujan, turun hujan. Jadi itu halus sekali jadinya kan, ini ilmunya Pak, sebenarnya salah. Maka dalam berzikir itu pun begitu. Jadi ketika kita berzikir, kalau bertarikat marabitoh ke guru, setelah kita pandang ruh kita baru ke guru, habis itu ke Muhammad, Nur Muhammad, baru ke Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, maka muncullah istilahnya, apabila kau merasakan dirimu ada, maka Allah hilang. Apabila kau hilang, binasa, Allah ada. Al-insan sirri wa nasir. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia. Kalau kita muncul ada, Allah terrahasia. Tidak nampak, tidak terasa. Kalau kita munculkan ego, keakuan kita, Allah nggak hadir. Dia nggak mau disirikkan, disekutukan. Tapi kalau kita binasa, la haula wala quwata illa billah, kita merasa nggak ada apa-apanya, hilang. Nah, baru kita terasa Allah. Astaghfirullahaladzim. Terasa Allah. Kita sampai merasakan yang menggerakkan badan kita Allah, yang menggerakkan lisan kita berzikir Allah. Sampai begitu nanti Bapak Ibu, terasa itu. Jadi bermainnya memang dirasa. Nah itulah kalau kita punya guru mursyid nanti dibimbing seperti itu, ya. Jadi kuncinya perbedaan kafir Quraisy dengan orang tarekat? Kafir Quraisy itu nyembah berhala, benda mati. Orang tarekat tidak menyembah guru, tapi guru dijadikan fasilitas, alat saja. Bahasa lainnya wasilah, rabito. Untuk apa? Untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam ilmu spiritual, ilmu tasawuf tarekat ini, saya perhatikan ketika kita beribadah tidak pernah kita beribadah sendiri. Walaupun ibadah ruhani. Selalu ibadahnya jemaah. Ya. Nah, sebagian lagi kalau saban itu kan ada istilah zikir kulu jasad. Jadi kita ajak seluruh diri kita ini, jasmani, ruhani, ya, mata, telinga, hidung. Nah, kalau bahasa kolbunya gini, ayo hidung, mata, telinga semua kita berzikir kepada Allah. Nah, kalau mau dibahasakan, kalau bahasa kolbunya lagi yang di dalam, ayo ruhani, ayo unsur tanahku, unsur ini. Kita kan ada 4 unsur, unsur tanah diriku, unsur api, unsur air. Ayo kita zikir menghadap Allah. Ayo semua kita ajak seluruh tubuh kita zahir batin menghadap Allah.
Wahai ruhku, wahai qalbuku, ya wahai sirku, ayo kita berzikir menghadap Allah. Nah, begitulah dia Bapak Ibu. Dari mana ilmu seperti ini diperoleh? Nah, ternyata kita teliti-teliti, sebenarnya ilmu ini diperoleh dari kias amalan-amalan ibadah Nabi. Coba nanti perhatikan ketika Nabi mengajari kita doa minta cahaya. Ya. Berangkat masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku nuran, wa fi sam'i nuran, pendengaranku nuran, wa fi aini nuran, di mataku cahaya, di telingaku cahaya, upi ajmi nuran, di tulang belulangku cahaya. Ya kan? Jadi ini disebut Nabi satu-satu, dia rinci. Tulang belulang bercahaya, hidup itu cahaya ilahi dalam diri kita semua, Pak. Ya. Hidup dia cahayanya kan? Di mata, di telinga, wa mukhi, di otak, wapi ajmi tulang belulang, wapi asabi di sumsum kita, semua bercahaya. Hidup itu cahayanya. Nah, apabila hidup cahayanya, itulah nanti yang mungkin kemungkinan ketika kita meninggalnya jasad kita ini hilang jadi cahaya. Setelah dikubur hilang dia jadi cahaya. Maka ada sebagian orang dibongkar kuburannya udah hilang, gak ada lagi. Gak ada lagi, gak kelihatan lagi situ fisiknya. Ada yang utuh, ada yang hilang. Nah, itu dari seperti itulah sebenarnya muncul hal-hal seperti itu. Termasuk ketika Nabi ruku yang sering saya ajarkan itu dalam hadis Sahih Muslim. Raka'a sam'i wa basari. Ya Allah, kurukukan ruku, tunduk sujud. Kurukukan ruku, tunduk aku ya Allah. Sam'i, pendengaranku tunduk. Wa basari, penglihatanku tunduk kepadamu ya Allah. Wa mukhi, otakku tunduk ya Allah. Wa asabi, sumsum tulang belulangku tunduk ya Allah. Itu hadis Sahih Muslim. Tasbih ketika kita ruku. Ya, cuman kita mazhab Syafi'i dipilihlah ulama Syafi'i yang paling ringan. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya, ruku sujud. Yang ringkas, subhan. Untuk memudahkan orang awam salat. Padahal doa ruku sama sujud itu banyak. Sahih Muslim begini, Bukhari begini. Ya, ada lagi subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati war ruh. Itu doa sujud. Jadi doa sujud itu bukan hanya subhana rabbil a'la. Ruku itu pun bukan subhana rabbil azim wa bihamdi saja. Enggak. Ya, itu salah satu tasbih atau bacaan ruku. Tapi Nabi merubah-rubahnya. Kadang dibaca itu, kadang dibaca ini. Ya. Kalau doa iftitah kan juga dua, minimal dua. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini banyak Syafi'iyah. Kalau di Muhammadiyah bukan ini dipakai. Dipakai yang satu lagi yang sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini dipakai. Hadis sahih juga. Ya. Sama-sama sahih. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifah muslimah dan seterusnya. Nah, begitu juga nanti tasbih ruku sujud itu banyak. Dan salah satunya yang terbaca kita hadis Sahih Muslim yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita tidak bertarikat, boleh. Bagus ketika kita istighfar. Ketika kita istighfar, jangan hanya istighfar di lisan saja. Mohonkan ke Allah istighfar itu masukkan ke dalam hati. Istighfar itu mohonkan ke Allah menghapuskan seluruh dosa zahir dan batin. Yang zahir apa? Dosa mata, telinga, hidung, semua sebut. Dirinci boleh. Tersebut dia semua. Sampai kepada dosa batin. Dosa batin apa? Dosa rohku, dosa sir, rasaku ya Allah. Ya. Dosa semua disebut. Ya. Nah, makanya kalau orang tarikat syekhnya meninggal, apa disebut? Ketika disebut misalnya Syekh Abdul Rakan, qaddasallahu sirrah. Semoga Allah mensucikan sirnya. Karena di ilmu sir dia, orang tarikat itu. Sir itu rasa rahasia. Kadang
sir yang paling dalam, berdosa, buruk sangka sama Allah. Kadang dimunculkan setan, bisikan apa gitu kan. Nah, jadi qaddasallahu sirah, semoga Allah mensucikan sirnya. Ya. Kalau di syariat orang ulama-ulama biasa kalau sudah meninggal rahimallahu alaihi, semoga Allah merahmatinya. Ya. Imam Syafi'i rahimallahu alaihi. Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu alaihi. Tapi kalau ulama tarikat sering disebut qaddasallahu sirruh, QS. Ya. Jadi kalau ada tulisannya di buku QS bukan Quran surah, enggak. Qaddasallahu sirruh. Itu sebutan buat orang-orang yang di ilmu spiritual, ilmu tarekat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana cara kita berzikir? Ya, kalau kita bicara cara, maka kita berzikir yang pertama adalah ketika kita zikir istighfar. Saya contohkan istighfar, mohon ampun. Astagfirullah. Libatkan lisan kita kalau mau pakai lisan, kemudian libatkan ruh kita, ya, nafs, ruh, sir, terus mohon ampun ke Allah semuanya. Jasmani, mata, telinga, dalam hati sebut, ampuni dosa mataku, telingaku, otakku, pikiranku, ruhku, sirku, dari zahir batin sebut semua. Astagfirullah, dan niatkan semua terlibat dengan istighfar. Jadi kemarin uniknya salah satu guru kita ketika saya sebut begini, langsung dia sebut begini. Sebenarnya kita sekali istighfar itu bisa sekali istighfar banyak. Kenapa? Karena yang istighfar itu kita libatkan semua, Pak, banyak. Kalau orang nggak bertarikat, nggak ngerti ilmunya, astagfirullahaladzim, sekali istighfar satu kali aja. Kebanyakan gitu. Tapi kalau kita niatkan tulang belulang kaki kita apa semua istighfar, astagfirullah. Oh, berapa banyak itu? Berapa banyak jumlah tulang belulang kita? Hah? Berapa banyak? Ya berarti sekali istighfar, kalau misalnya 1000 jumlah tulang belulang kita atau 6000, maka sekali istighfar kita sudah mengucapkan istighfar 6000 kali. Secara hakikat. Makanya kesannya, pengaruhnya berbeda dengan orang yang tak bertarikat kalau zikirnya. Pasti beda. Dan saya juga merasakan beda. Di mana bedanya? Nanti di kolbu dirasa, kita terasa itu. Nah, hanya kemarin saya diundang tabligh akbar di Siantar. Sebelum ceramah kan ada selawatan mereka. Nah, setelah selesai diantar pulang saya tanya, "Gimana tadi selawatannya?" "Ya enak juga lah Ustaz," katanya. Hanya seperti itu. Kalau saya tidak enak. Selawatan itu tidak enak gitu aja. Tapi hati kita ini hancur di dalam merindukan Rasul. Nangis kita di dalam itu. Dengar selawatan itu. Mereka selawatan. Nangis. Di dalam itu hancur hati kita. Kenapa? Karena memang kita berzikir itu sudah sering. Di Nur Muhammad itu kita libatkan. Jadi ketika disebut nama Nabi Muhammad, selawatan, dia akan hancur lebur, merindukan Nabi, menangis di dalam itu, merintih. Kalbu kita itu. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Yang berbedanya sebelum dan sesudah masuk tarekat. Kalau dulu biasa-biasa aja, orang selawatan biasa aja. Paling kita menikmatinya kayak menikmati lagu biasa. Enak juga lah Ustaz katanya, begitu. Tapi kalau kita sudah bertarikat, berzikir seperti yang disebut tadi, bahasanya bukan enak juga. Hancur lebur rohani kita. Merindukan Rasulullah SAW. Itu di dalam menangis. Kalau dia boleh dinyatakan, dia akan menjerit sekuat-kuatnya. Dia akan menjerit. Nah, tapi karena di dalam dia tak bersuara, biarkan saja dia menjerit di dalam. Menjerit dia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tanya ada ustadz yang dari Makassar itu, banyak juga dipotong-potong dia apa disebutkan. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak pernah diperingati hari wafatnya? Haulnya. Biasanya kan kalau orang-orang soleh yang
Ditarikat haul, haulnya hari wafatnya, abas kumpul hari wafatnya. Giliran Nabi nggak pernah diperingati hari wafatnya. Yang diperingati hari lahir, hari wafatnya nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah wafat. Dan kalau kita misalnya menghadiahkan Fatihah ke Nabi, ila hadratan Nabi. Pakai hadratan. Nabi itu selalu hadir menyaksikan umatnya. Begitu kita sholawat, dalam hadis Allah tampakkan sholawat itu ke dalam ruhaniku dan aku membalasnya. Dan Allah memberikan kita 10. Itu dalam hadis dari Qurni atau Tabrani. Nabi itu rohaninya tidak wafat. Maka tidak diperingati hari kewafatannya. Walaupun memang para wali begitu juga kan. Cuma itulah kehebatan Nabi. Dia selalu hadir sebenarnya ya. Walaupun kalau orang Salafi bilang, kalau Nabi masih hidup, masih hadir bersama umatnya, kenapa nggak bantu kita begini-begini? Nggak bisa juga, dibantu Nabi juga. Maaf-maafnya, kalau dibantu secara rohani, kawan itu tak tergerak rohaninya, tak nyambung. Dikasih petunjuk Allah pun dalam rohani, ditepisnya aja. Jangankan Nabi, ditunjuk ke Allah pun dalam hatinya, kawan buat gini-gini. Tak ada itu katanya. Malah gitu, ada tuh katanya kan. Allah saja beri petunjuk ke hatinya nanti, tak ada tuh katanya. Ditepisnya aja. Itu sebenarnya kan petunjuk dari Allah. Dan juga hidup kita ini berjalan sesuai dengan takdirnya Allah, ketentuan Allah. Masa Nabi hidup sudah selesai, periode beliau. Masa beliau kita sudah melihat Islam itu jaya, baik dari segi keimanan, ketakwaan, segi militer, segi ekonomi, ya kekuasaan, itu berjaya semua. Masa Nabi, kalau masa sekarang kan sudah eranya sudah beda. Tapi kalau kita mau mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, banyak sholawat, tentu kita banyak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir saya ulangi lagi bahwa zikir itu usahakan kita berzikir. Kalaupun kita tidak berterikat, niatkan. Ya, niatkan kita berzikir zahir batin. Niatkan seluruh tubuh kita ikut berzikir, baik tubuh zahir maupun tubuh batin. Biar dia totalitas. Ya. Nabi punya zikir-zikir rahasia dengan sahabat. Zikir-zikir rahasia itu gini. Bisa nggak kita bertasbih, sekali ngucap tasbih sampai jumlahnya ribuan, miliaran? Bisa nggak? Ini kalau dibawa dengan orang yang ilmunya masih sedikit, baru belajar agama, dia bingung. Masa sekali tasbih bisa langsung 1000? Nggak mungkin lah katanya. Iya, karena dia zikirnya lisan dia sendiri aja. Nabi sebenarnya mengajarkan rahasia itu. Subhanallah adada khalqi, subhanallah midada kalimati, subhanallah adada khalqi. Coba. Maha suci Allah sejumlah ciptaannya. Begitu kita subhanallah sejumlah ciptaannya. Jumlah ciptaannya berapa? Maka ketika Bapak Ibu menyebut subhanallah adada khalqi, maha suci Allah sejumlah ciptaannya, berarti Bapak Ibu kita berzikir subhanallah miliaran kali. Itu rahasia zikir Nabi. Ini kita temui dalam zikir-zikir Nabi. Nanti beli buku pedoman zikir Hasbi As-Siddiqi. Di situ juga banyak nanti. Zikir pagi petang semuanya. Hadis-hadis sahihnya banyak. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah midada kalimati. Mudah-mudahan begitu. Ya. Itulah zikir rahasia yang kalau bahasa saya, yang sebahagian kita luput sebenarnya memahaminya ini. Rahasia-rahasia zikir itu. Maka kalau ada ulama bilang, saya bisa berzikir, sekali zikir 1 miliar katanya. Ya udah, subhanallah adada khalqi. Itu selesai kan? Berarti subhanallah sejumlah ciptaannya. Berapa miliar ciptaannya? Manusia saja sudah 6 miliar lebih. Itu masih manusia. Bagaimana dengan jin? Lebih banyak lagi. Bagaimana dengan semut? Ya banyak lagi. Berarti udah berapa itu? Gak terhitung kan? Maka kalau kita mau mengambil lapas-lapas hebatnya ya begitu. Subhanallah adada khalqi, subhanallah bidada kalimati, subhanallah adada khalqi. Itu.
Maka dalam salawat pun begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad fi kulli waqti wahid. Setiap saat, setiap napas, setiap detik. Jadi berjalannya detik-detik, napas-napas itu sebanyak itulah salawat kepada Nabi SAW. Berapa banyak itu? Nah, itulah cara rahasia beramal. Ya. Termasuk kalau bahasa lain kan gini. Kata Nabi SAW, kamu sebelum tidur, khatamkan dulu Quran 30 juz. Kata Nabi kan? Iya. Fatimah kan heran. Disuruh khatamkan Quran. Aisyah pun heran kan, macam mana cara menghatamkan Quran dulu sebelum tidur katanya. Ada ilmunya. Caranya gimana? Baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Karena satu kul sepertiga Quran, 3 kali selesai. Ini namanya beramal dengan ilmu. Makanya orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah amalnya ibadah saja, kurang dia ilmunya. Sedikit amalnya. Ahli ilmu ini tahu dia rahasianya. Sekali beramal kualitasnya. Nah, ini contoh-contoh zikir. Dan yang seperti ini itulah yang ditemukan di dalam ilmu tarikat rahasia. Maka supaya kita zikirnya itu sempurna, libatkan seluruhnya. Zahir batin. Wah. Saya perhatikan begitu. Saya ikut ke tarikat ini begitu, ikut ke tarikat sana begitu. Kadang disebut mereka itu Bapak Ibu. Zikir mana? Zikir di tulang, zikir di sumsum, zikir di apa lagi? Di kulit, di darah, di ini. Disebut semua itu. Unsur diri kita ini disebut, dilibatkan. Maka disitulah kita pahami orang tarikat itu kalau dia beribadah tidak pernah tidak berjemaah secara rohani. Kenapa? Zahir batinnya itu, ya. Ruhaninya itu, lapisan ruhaninya, jiwanya, ruhnya, kolbunya itu ikut semua diajak beribadah menghadap Allah. Itulah jemaahnya, Pak. Tapi itu secara ilmu hakikatnya. Nah, kalau kita disyariatkan berjemaah itu kalau banyak orang jemaah fisiknya ini baru berjemaah sama kita kan. Nah, kalau di tarikat tidak hanya fisiknya ramai, tapi badan kita zahir batin ini pun ramai kita ajak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara-cara zikir yang bisa saya urai, saya temukan dari beberapa tarikat dan termasuk dari kitab Syiabul Qurjilan ini sudah kita jelaskan ya lapisannya. Maka zikir itu kita menembus dari yang diri kita, ruh kita, kemudian setelah ruh kita, mursyid kita, setelah mursyid baru masuk Nur Muhammad, setelah Nur Muhammad baru Nur Allah, baru kita menghadap jam. Nah, begitulah. Ya. Atau dalam bahasa ini kan zikirnya itu zikir nafs, jiwa kita, kolbu, setelah kolbu, kemudian ruh kita, setelah ruh kita baru masuk zikir Nur Muhammad, zikir sir. Nah, baru kita ke Nur Allah, baru kita menghadap Allah. Itu level-levelnya gitu ya. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekira itu saja penjelasannya. Ya. Kalau Bapak Ibu belum punya mursyid, ya zikirnya seperti tadi aja. Disebutkan zahir batin, kemudian ingat Nabi Muhammad SAW, baru ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena yang memerintahkan kita berzikir itu Allah, tetapi lewat Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan banyakin sholawat, karena rabitoh orang yang tidak bertarikat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dia tidak memiliki guru mursyid yang tersambung. Saya kira itu saja, silakan.